Pernahkah kalian merasa bahwa Jogja di malam hari bukan sekedar kota yang beristirahat, melainkan sebuah panggung besar yang baru saja memulai pertunjukannya? Saat matahari terbenam, cahaya lampu mulai berpijar seperti belencong yang menyinari layar kelir. Di balik ketenangannya, ada desas-desus angin yang membawa cerita lama ke telinga kita. Setiap sudut jalan menyimpan rahasia yang hanya dibisikkan kepada mereka yang mau mendengarkan. Mari kita singkap tabir itu. Sejenak meninggalkan keriuhan siang hari untuk menemukan jiwa Jogja yang sesungguhnya. Selamat datang di dunia di mana kenyataan dan bayang-bayang menyatu dalam harmoni yang magis. Halo sahabat budaya, malam ini kita akan menelusuri lorong-lorong waktu di Yogyakarta melalui sudut pandang yang berbeda, yakni seni wayam yang abadi. Kita akan melihat bagaimana lesehan bukan sekedar tempat makan, melainkan ruang setara bagi siapa saja untuk bercerita. Kita akan memahami mengapa lampu kota ini selalu terasa hangat, seolah menyambut kepulangan kita ke rumah yang paling nyaman. Video ini akan membawa kalian melintasi Malioboro hingga sudut-sudut tersembunyi yang jarang tersorot kamera. Siapkan kopi kalian, duduklah dengan santai, dan mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Inilah Jogja, kota sejuta cerita di bawah rembulan. Langkah kaki kita berawal di Malioboro. Jantung yang tak pernah berhenti berdetak, meski jarum jam menunjukkan angka tengah malam. Di sini, bayang-bayang manusia memanjang di atas trotoar, mirip dengan barisan wayang yang sedang menunggu giliran untuk tampil. Ada suara musisi jalanan yang melantunkan nada-nada rindu, menyelinap di antara suara kendaraan yang mulai berkurang. Cahaya lampu jalanan memberikan warna sepia yang abadi, membuat setiap wajah terlihat seperti lukisan klasik yang hidup. Orang-orang berlalu lalang, namun ada satu rasa yang sama di antara mereka, yaitu rasa memiliki kota ini. Malioboro bukan hanya jalan. Ia adalah saksi bisu sejarah yang terus berlanjut. Lihatlah ke sisi jalan, di mana tikar-tikar digelar, dan aroma gudeg mulai menggoda selera siapapun yang melintas. Inilah budaya lesehan. Sebuah tradisi yang meruntuhkan sekat-sekat sosial di bawah temaram lampu kota. Di atas tikar ini, seorang pejabat bisa duduk berdampingan dengan seorang buruh, berbagi tawa dan cerita yang sama. Tidak ada kursi yang membedakan tinggi rendahnya kedudukan. Semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Wayang mengajarkan kita tentang karakter yang berbeda-beda, namun di lesehan, semua perbedaan itu melebur dalam satu rasa syukur. Suasana ini menciptakan kehangatan yang tak mungkin ditemukan di restoran mewah manapun. Angin malam berhembus pelan, membawa harum tanah dan kenangan yang menempel di tembok-tembok bangunan tua. Bangunan bergaya kolonial di titik 0 km berdiri tegak, seperti tokoh kesatria dalam pewayangan yang menjaga kedamaian kota. Cahaya lampu yang memantul di aspal basah menciptakan efek cermin, seolah ada dunia lain di bawah kaki kita. Di sini, waktu seolah berhenti berputar, memberi kita kesempatan untuk bernafas sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Jogja tidak pernah terburu-buru. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Keheningan ini adalah bentuk lain dari percakapan yang mendalam antara manusia dan alamnya. Setiap lampu kota di Jogja memiliki nyawanya sendiri, menyinari jalanan layaknya harapan yang tak pernah padam. Mereka bukan sekedar alat penerangan, melainkan pemandu bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang atau sekedar mencari ketenangan. Dalam dunia wayang, belencong adalah sumber kehidupan bagi bayang-bayang di layar. Begitupun lampu-lampu ini bagi kota Jogja. Cahayanya yang kekuningan menciptakan suasana nostalgis yang kuat, memicu ingatan tentang masa kecil atau cinta yang pernah singgah. Di bawah lampu ini banyak janji diucapkan, dan banyak doa yang dilangitkan secara diam-diam. Jogja malam hari adalah pelukan bagi mereka yang sedang merasa kesepian di tengah keramaian. Mari kita beralih ke kawasan Tugu, sang poros imajiner yang menjadi pusat orientasi spiritual bagi warga Yogyakarta.
Tugu berdiri kokoh, menjulang ke langit seperti gunungan dalam wayang kulit yang melambangkan alam semesta. Di malam hari, Tugu dikelilingi oleh cahaya yang membuatnya terlihat sakral sekaligus anggun. Orang-orang berkumpul di sekitarnya, bukan hanya untuk berfoto, tapi untuk merasakan energi yang terpancar dari monumen bersejarah ini. Tugu adalah pengingat akan persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara manusia dan Sang Pencipta. Disinilah cerita-cerita dari utara dan selatan bertemu, menciptakan sebuah titik temu yang magis. Berjalan lebih jauh ke dalam gang-gang sempit, kita akan menemukan sisi Jogja yang lebih intim dan jujur. Di sini, rumah-rumah warga masih menyisakan cahaya dari celah pintu, menandakan kehidupan yang tetap berdenyut dalam sunyi. Suara radio sayup-sayup terdengar memutar gending Jawa, menambah suasana mistis namun menenangkan. Anak-anak muda berkumpul di pos ronda, berbincang tentang masa depan sambil sesekali tertawa renyah. Ini adalah Serawung, budaya berkumpul yang menjadi perekat sosial yang paling kuat di tanah Jawa. Dalam wayang, ini seperti adegan di pertapaan, di mana kebijaksanaan dibagikan melalui obrolan-obrolan sederhana. Malam semakin larut, namun jalanan di sekitar alun-alun selatan justru semakin berwarna dengan kelap-kelip lampu odong-odong. Kontras antara tradisi dan modernitas terlihat jelas di sini, seperti pertempuran antara tokoh protagonis dan antagonis yang selalu berakhir dengan harmoni. Kelap-kelip lampu hias itu seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi, memberikan kegembiraan bagi keluarga yang berkunjung. Aroma jagung bakar dan wedang ronde memenuhi udara, menghangatkan tubuh yang mulai diterpa dinginnya malam. Di tengah hiruk-pikuk itu, pohon beringin kembar berdiri tegak, menjadi penjaga tradisi yang tak tergoyahkan oleh zaman. Inilah Jogja, tempat di mana kegembiraan sederhana dihargai setinggi langit. Kehidupan malam di Jogja juga tentang mereka yang bekerja di balik layar, para pejuang ekonomi yang tak kenal lelah. Penjual angkringan yang setianya menunggu pembeli hingga subuh adalah sosok nyata dari karakter punakawan yang rendah hati namun bijaksana. Mereka mendengarkan keluh kesah para pelanggan, memberikan nasihat sederhana di balik kepulan asap tungku. Di atas tungku itu, air mendidih untuk menyeduh teh naskitel yang menjadi kawan setia para perenung malam. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa Jogja selalu menyediakan ruang bagi siapa saja untuk bertahan hidup dengan martabat. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga nyala api kota ini agar tetap hidup. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana bayangan kita bergerak di bawah lampu jalanan Jogja? Terkadang, mereka terlihat lebih besar dari diri kita yang sebenarnya, mengingatkan kita pada sifat ego manusia yang seringkali menipu. Seni wayang mengajarkan bahwa hidup ini adalah permainan bayang-bayang di atas layar kehidupan yang fana. Apa yang kita lihat di permukaan seringkali hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam jiwa. Jogja di malam hari memaksa kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, merenungi setiap langkah yang telah kita ambil. Kesunyian malam adalah cermin yang paling jujur untuk melihat siapa kita sebenarnya di hadapan semesta. Di balik tembok-tembok keraton yang agung, malam terasa jauh lebih sakral dan penuh dengan aura kewibawaan. Disinilah akar budaya Jogja tertanam kuat, dijaga oleh para abdi dalam yang mengabdi dengan penuh ketulusan. Meski pintu-pintu gerbang telah tertutup, namun doa-doa dari dalam sana diyakini terus mengalir untuk keselamatan seluruh warga. Suasana tenang di sekitar keraton memberikan rasa aman, seolah-olah ada kekuatan besar yang senantiasa melindungi kota ini. Dalam pewayangan, keraton adalah simbol pusat pemerintahan yang harus tetap kokoh demi kesejahteraan rakyatnya. Keheningan di sini bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan makna spiritual yang mendalam. Beranjak ke arah selatan, kita mungkin akan melewati jembatan Saidan yang ikonik di malam hari. Lampu-lampu jembatan terpantul di permukaan Sungai Kot, menciptakan garis-garis cahaya yang menari-nari mengikuti arus air. Di pinggiran sungai, pemukiman padat penduduk menunjukkan sisi lain dari kegigihan hidup masyarakat Jogja. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menghargai setiap tetes air yang mengalir sebagai sumber kehidupan. Jembatan ini bukan hanya penghubung dua daratan, tapi juga penghubung antara masa lalu dan masa kini,
Suara aliran sungai di malam hari memberikan efek relaksasi yang alami, menjauhkan kita sejenak dari kebisingan pikiran. Jogja malam hari juga merupakan waktu bagi para seniman untuk berkarya dalam kesunyian yang inspiratif. Di sanggar-sanggar kecil, denting gamelan mungkin masih terdengar, melatih jari-jari untuk tetap lincah memainkan nada-nada tradisi. Seniman-seniman ini adalah penjaga api kebudayaan, memastikan bahwa warisan leluhur tidak padam ditelan zaman. Mereka bekerja bukan untuk pujian, melainkan untuk kepuasan batin dan penghormatan kepada para pendahulu. Cahaya lampu studio yang remang menciptakan suasana kreatif yang magis, di mana ide-ide besar seringkali lahir dari keheningan. Bagi mereka, malam adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan warna-warna imajinasi yang tak terbatas. Saat kita berjalan menyusuri trotoar, kita seringkali menjumpai anjing-anjing jalanan atau kucing yang tidur dengan pulasnya di sudut bangunan. Mereka pun menjadi bagian dari ekosistem malam Jogja yang damai, tak terganggu oleh bisingnya dunia luar. Keberadaan mereka mengingatkan kita akan welas asih, salah satu nilai utama dalam filosofi Jawa yang mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Di Jogja, harmoni tidak hanya dibangun antar manusia, tapi juga dengan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Ketenangan hewan-hewan ini mencerminkan betapa amannya lingkungan kota ini bagi siapa saja yang ingin mencari perlindungan. Malam hari di Jogja benar-benar menjadi waktu di mana semua makhluk bisa beristirahat dengan tenang. Mari kita renungkan sejenak tentang konsep mampir ngombe atau hidup yang hanyalah mampir untuk minum. Filosofi ini sangat terasa saat kita melihat orang-orang yang singgah di angkringan, hanya untuk sebentar melepas lelah lalu melanjutkan perjalanan. Hidup ini singkat, dan Jogja mengajarkan kita untuk menikmati setiap detiknya dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Tidak perlu mengejar sesuatu dengan tergesa-gesa jika itu hanya akan membuat kita kehilangan makna dari perjalanan itu sendiri. Seperti wayang yang akan kembali ke dalam kotak setelah pertunjukan selesai, kita pun akan kembali ke asal kita. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi esok dengan jiwa yang lebih jernih. Lampu-lampu kendaraan yang melintas di jalanan utama membentuk garis-garis cahaya panjang jika dilihat dari kejauhan, seperti aliran energi yang tak putus-putus. Kecepatan kendaraan di malam hari terasa lebih santai, seolah pengendaranya ingin menikmati setiap hembusan angin yang menyentuh kulit. Tidak ada klakson yang bersahutan dengan emosi, yang ada hanyalah saling pengertian antar sesama pengguna jalan. Budaya antre dan saling memberi jalan masih dijunjung tinggi, menunjukkan tingkat peradaban yang santun dan beradab. Inilah yang membuat Jogja selalu dirindukan, bukan hanya tempatnya, tapi juga perilakunya. Di malam hari, kesantunan itu semakin terasa nyata dan menghangatkan hati. Di kawasan Kota Baru, bangunan-bangunan tua dengan arsitektur Indisch memberikan kesan romantis yang sangat kental. Cahaya lampu yang menyorot fasad bangunan menciptakan bayangan-bayangan estetis yang memanjakan mata para pecinta fotografi. Pohon-pohon besar yang berjajar di pinggir jalan memberikan keteduhan, meskipun matahari sudah lama menghilang dari cakrawala. Kota Baru adalah bukti bahwa Jogja mampu merawat sejarahnya di tengah modernitas yang terus berkembang pesat. Berjalan di sini di malam hari seperti masuk ke dalam mesin waktu, membawa kita kembali ke era awal abad ke-20. Setiap jendela dan pintu bangunan seolah ingin menceritakan kisah-kisah cinta yang pernah bersemi di bawah atapnya. Jangan lupakan suara malam yang khas di Jogja, yaitu suara gesekan sapu lidi dari para petugas kebersihan yang mulai bekerja. Saat banyak orang mulai terlelap, mereka justru memulai bakti mereka untuk menjaga wajah kota agar tetap bersih saat pagi menyapa. Suara serak-serak itu adalah musik ritmis yang menemani kesunyian malam, pengingat bahwa keindahan memerlukan pengorbanan dan kerja keras. Dalam pewayangan, mereka adalah sosok seperti Kiai Semar yang selalu menjaga kebersihan hati dan lingkungan dengan rendah hati. Kita berhutang budi pada mereka yang bekerja dalam sunyi demi kenyamanan kita semua. Kehadiran mereka adalah bagian tak terpisahkan dari narasi malam di kota istimewa ini.
Jogja juga dikenal dengan gudeg pemanahan atau gudeg mercon, yang hanya buka saat malam mulai larut hingga menjelang subuh. Antrian yang memanjang menunjukkan betapa kuliner malam telah menjadi gaya hidup yang tak terpisahkan bagi warga dan wisatawan. Di sini, rasa pedas dan manis beradu dalam satu piring, mencerminkan dinamika kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesenangan. Makan di pinggir jalan sambil melihat aktivitas kota yang perlahan melambat adalah pengalaman yang sangat otentik. Rasa lapar di tengah malam justru menjadi pintu masuk untuk menjalin keakraban dengan orang-orang baru yang ditemui di tempat makan. Makan bukan lagi soal mengenyangkan perut, tapi soal merayakan kehidupan bersama-sama. Di balik ketenangan malam, ada juga sisi spiritual yang kuat, di mana banyak orang melakukan ritual laku tirakat. Beberapa orang mungkin memilih untuk berjalan kaki mengelilingi benteng keraton tanpa berbicara, sebuah bentuk introspeksi diri yang mendalam. Ritual ini adalah upaya untuk mengendalikan hawa nafsu dan mendekatkan diri pada kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Jogja menyediakan ruang bagi pencarian batin seperti ini, tanpa ada yang merasa aneh atau terganggu. Ketenangan malam menjadi medium yang sempurna untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan Tuhan. Inilah kekuatan Jogja yang sebenarnya. Sebuah kota yang tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun jiwa penghuninya. Setiap langkah dalam tirakat adalah sebuah doa yang dipanjatkan lewat tindakan nyata. Malam hari di Jogja juga menjadi saksi bagi para pemimpi, mahasiswa yang begadang di kafe atau kos-kosan demi menyelesaikan tugas. Di bawah temaram lampu meja, masa depan sedang dirajut dengan ketekunan dan segelas kopi sebagai amunisi. Mereka adalah energi muda yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan kota dan bangsa ini di masa depan. Meskipun terkadang terasa berat, namun suasana Jogja yang mendukung membuat proses belajar menjadi lebih berkesan. Ada rasa kebersamaan ketika melihat lampu kamar tetangga yang juga masih menyala, menandakan bahwa kita tidak berjuang sendirian. Kota ini memberikan inspirasi bagi siapapun yang ingin tumbuh dan berkembang melampaui batas kemampuannya. Keindahan Jogja di malam hari juga terpancar dari keragaman komunitas yang berkumpul di ruang-ruang publik. Dari komunitas sepeda tua, pecinta kopi, hingga pengagum sastra. Semuanya menemukan tempat untuk berekspresi. Pertukaran ide terjadi dengan begitu cair, menciptakan ekosistem kreatif yang terus berevolusi setiap waktu. Tidak ada diskriminasi berdasarkan hobi atau latar belakang. Yang ada hanyalah apresiasi terhadap karya dan pemikiran. Jogja adalah laboratorium sosial, di mana perbedaan dirayakan sebagai kekayaan, bukan sebagai pemecah belah. Inilah yang membuat suasana malam selalu terasa hidup dan penuh energi positif meskipun suasananya tenang. Kita belajar untuk menghargai setiap warna yang ada di dalam spektrum kehidupan ini. Seiring berjalannya malam, suhu udara Jogja mulai turun, memberikan kesejukan yang menyegarkan jiwa yang penat. Kabut tipis mungkin mulai turun di daerah utara, menambah kesan misterius, namun romantis bagi mereka yang sedang berkendara menuju Kaliurang. Di sini, kegelapan malam bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dinikmati, sebagai bagian dari siklus alam yang sempurna. Suara jangkrik dan katak di kejawen memberikan musik pengiring yang harmonis bagi kesunyian yang ada. Kita diingatkan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan luka dan memberikan ketenangan. Jogja adalah tempat di mana kita bisa merasa selaras dengan alam semesta, bahkan di tengah perkembangan kota yang modern. Malam adalah waktu untuk berdamai dengan segala kegelisahan yang ada. Mari kita lihat kembali bayang-bayang wayang di layar. Mereka bergerak sesuai dengan kehendak sang dalang. Namun dalam kehidupan nyata di Jogja, kitalah dalang atas pilihan-pilihan kita sendiri untuk menjaga kota ini tetap nyaman. Setiap tindakan kecil kita, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan hingga bersikap sopan, adalah kontribusi bagi kelestarian budaya Jogja. Kota ini memberikan banyak hal kepada kita, dan malam hari adalah waktu untuk merenungi apa yang telah kita berikan kembali. Jogja bukan milik satu golongan, ia adalah milik siapa saja yang mencintainya dengan tulus.
Dengan menjaga adab, kita sedang menjaga ruh dari Yogyakarta itu sendiri. Mari kita menjadi bagian dari cerita indah yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Malam hampir mencapai puncaknya, dan langit Jogja seringkali menampilkan taburan bintang yang indah jika cuaca sedang cerah. Bintang-bintang itu seperti pengawas dari langit yang memastikan kota ini tetap dalam lindungannya. Di bawah langit yang sama, ribuan orang sedang bermimpi, membawa harapan-harapan baru untuk hari esok. Jogja memberikan ruang bagi mimpi-mimpi itu untuk tumbuh, memberikan nutrisi berupa keramahan dan kearifan lokal. Tidak ada mimpi yang terlalu besar atau terlalu kecil di kota ini. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar. Langit malam adalah batas akhir dari imajinasi kita, mengingatkan betapa kecilnya kita di hadapan keagungan ciptaan Tuhan. Namun dalam kekecilan itu, kita memiliki makna yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap sudut jalan yang kita lalui malam ini telah memberikan pelajaran berharga tentang arti kesabaran dan ketulusan. Jogja tidak pernah menuntut untuk dipahami secara instan. Ia butuh waktu dan perasaan untuk benar-benar dirasakan kehadirannya. Keindahan yang kita lihat dalam bayang-bayang wayang adalah cerminan dari keindahan yang ada di hati masyarakatnya. Kota ini adalah guru yang pendiam, namun ajarannya sangat membekas di dalam sanubari. Malam hari adalah kelas terbaik untuk mempelajari filosofi hidup yang tidak tertulis di buku manapun. Kita pulang dengan membawa lebih dari sekadar kenangan visual, melainkan sebuah pemahaman baru tentang kehidupan. Teruslah berjalan, karena setiap langkah akan membawa kita pada penemuan-penemuan baru yang menakjubkan. Menjelang subuh, suasana Jogja mulai berubah perlahan. Dari ketenangan malam menuju kesibukan pagi yang menyegarkan. Suara azan mulai bersahutan dari masjid-masjid, memanggil jiwa-jiwa untuk bersujud dan bersyukur atas nafas yang masih diberikan. Lampu-lampu jalanan mulai padam satu persatu, digantikan oleh semburat cahaya fajar di ufuk timur. Namun cerita malam ini tidak akan pernah hilang. Ia akan tersimpan rapi dalam ingatan dan menjadi bagian dari sejarah pribadi kita. Jogja selalu memiliki cara untuk membuat kita ingin kembali lagi, menelusuri sisi-sisi yang belum sempat terjamah. Malam ini mungkin berakhir, namun cinta kita pada Jogja akan terus abadi selamanya. Setiap fajar adalah janji akan petualangan baru di kota penuh cinta ini. Terima kasih telah menemani perjalanan menyusuri Jogja malam hari melalui estetika wayang yang penuh makna ini. Semoga setiap bayangan dan cahaya yang kita saksikan tadi memberikan inspirasi bagi keseharian kalian. Jogja akan selalu menanti kedatangan kalian dengan tangan terbuka dan suasana yang tetap hangat. Jangan pernah bosan untuk mencari kebaikan di setiap sudut tempat yang kalian kunjungi. Ingatlah bahwa setiap kota memiliki ceritanya sendiri, dan Jogja adalah salah satu yang paling indah untuk dibaca. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam lagi kekayaan budaya yang kita miliki. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh rasa ingin tahu. Semoga menjadi hikmah. Subscribe untuk lakon wayang lainnya. Jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang merindukan suasana Yogyakarta agar kerinduan itu sedikit terobati. Komentar di bawah, sudut mana di Jogja yang paling berkesan bagi kalian saat malam hari? Kami tunggu cerita versi kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam budaya dan tetaplah istimewa.